Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak Didit Permana Eskom, Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Lampung, didampingi oleh Putri Della Karneta Rescuer, tim penolong dari Basarnas Lampung. Di sesi pertama kita sudah membahas keberadaan Basarnas Lampung itu, ya Pak Didit. Nah, sesi kedua ini yang menarik ini juga Pak Didit, kegiatan kita atau jumlah operasi yang sudah dilakukan oleh tim Basarnas Lampung tahun 2022 atau sebelumnya. Silakan Pak Didit. Oke, terima kasih pemirsa Tegar TV. Peran dari Basarnas Lampung nih, apa sih yang sudah dilakukan oleh Basarnas Lampung terhadap masyarakat Lampung? Perlu kita ketahui bersama bahwa kami memiliki data dan itu bisa di cross check bahwa kita sudah melaksanakan sebanyak 54 operasi. 54 operasi tahun 2022. Tahun 2022. Banyak juga. Ya, itu ada beberapa di sisi kami Basarnas itu ada beberapa kategori musibah. Kategori musibah. Ya, antara lain itu kita membagi dalam kecelakaan penerbangan, pelayaran, kondisi membahayakan manusia, atau bencana, atau dengan kecelakaan dengan penanganan khusus. Jadi ada 5 kategori. Namun untuk udara alhamdulillah tidak ada Pak. Tapi itu tiap bulan tuh ada aja Pak operasi di Lampung itu operasi besar. Mungkin kurang ini ya diekspos oleh media. Jadi ada 54 operasi SAR dan itu melibatkan ratusan potensi SAR. Kita menyebutnya potensi Pak. Potensi itu siapapun yang bisa membantu. Nah itu salah satunya banyak sih ya kegiatan operasi SAR itu selain menolong nelayan, tenggelam atau apa, atau musibah besarnya Pak, seperti Cianjur kemarin, banjir Jakarta dan kecelakaan pesawat Sriwijaya atau Asia. Nah, lebih seru lagi kalau Mbak Putri mungkin bisa sharing juga nih Pak. Ya, silakan Mbak Putri. Tapi sebelum ke Mbak Putri, tadi saya tertarik sama Pak Didit tadi soal gempa Cianjur. Jadi diterjunkan juga tim Basarnas dari Lampung untuk membantu di sana. Sedikit kita lebih besar untuk overview-nya. Ketika itu terjadi musibah dengan skala nasional, itu karena tidak hanya di Lampung saja Bapak, di pusat ada, itu juga di Semarang, di Bandung, kita membantu karena itu skalanya sudah tidak mungkin dihandle oleh Basarnas lokal di situ. DKI gitu ya. Cianjur. Jadinya perlu bantuan atau dibackup dari beberapa kantor Basarnas yang ada di seluruh Indonesia itu ya. Bisa jadi kalau besar masif skalanya. Betul. Mbak Putri gimana Mbak Putri? Ini pengalaman lapangan ini tentunya nih ya. Silakan Mbak Putri. Kalau pengalaman untuk operasi SAR-nya banyak ya Pak, ini khususnya yang ditangani oleh kantor SAR Lampung ya. Itu sepengetahuan saya kalau dulu, kan saya bergabung di 2014. Sebelum-sebelumnya itu sudah ada yang membantu di gempa Padang. Kemudian dulu yang di Palu itu kita sudah disiagakan. Nah, pada saat kejadian personil sudah langsung di standby-kan, persiapan apabila ada arahan dari Basarnas pusat kita langsung meluncur. Kemudian yang skala besarnya Pak ya, itu ada Lion Air yang jatuh di perairan Karawang. Nah itu kita berangkat ikut melaksanakan pencarian korban. Tim dari Lampung juga membantu ya? Berangkat Pak, kapal kita berangkat ke sana. Kemudian RIP kita juga berangkat. Itu jadi yang menyisir laut masuk Pak ke dasar kita kan istilahnya bangkai kapal pesawatnya kan cari. Kemudian Sriwijaya Air yang kemarin juga tahun 2021 kita ikut. Yang paling dekat ya Cianjur. Kalau untuk yang di Provinsi Lampung sendiri itu banyak sekali Pak. Sebenarnya kalau yang di provinsi mungkin jarang-jarang Pak ya, karena kan kita sungai juga masih terkontrol seperti itu ya. Paling kemarin ada yang agak rame itu anak kecil yang masuk di gorong-gorong di Pasar Poga. Itu masuk ke situ. Kemudian itu ada Basarnas terjun langsung Pak. Memang domainnya kan pekerjaan untuk semua yang membahayakan jiwa manusia itu jadi tanggung jawabnya Basarnas. Kemudian kalau yang di daerah kabupaten-kabupaten tuh ada yang di tempat-tempat wisata biasanya Pak, di air terjun, kemudian masuk bendungan. Basarnas itu yang di kabupaten itu kalau misalnya kalau Tanggamus, Kota Bumi, Kahuni itu ada pos-pos SAR-nya tadi ya. Ada. Kalau misalnya nggak ada pos SAR-nya, tentunya diterjunkan dari Bandar Lampung atau dari mana-mana lah ya gitu ya. Ada sih Pak.
karena juga kami ketika bekerja itu ada sistem dengan perhitungan kalkulasi. Itu sih ada di tahapan operasi. Iya, terus kan Mbak Putri. Ya kalau masih bisa di cover sama pos-pos yang sudah ada di cover. Kemudian apabila itu kekuatannya kurang, maka didorong lagi personil dari Bandar Lampung seperti itu Pak. Tapi yang jelas semua yang di Provinsi Lampung ya tanggung jawabnya di Basarnas Lampung. Jadi ada yang di bendungan Pak, ya bendungan, kemudian di air terjun, masukkan ke bawah kita cari. Kemudian banyak Pak di sungai, di embung ya macam-macam Pak. Itu Pak Didit berhubungan dengan nyawa juga ya? Iya Pak. Ngeri juga. Ngeri. Mau nolongin harus juga safety Pak. Ya harus. Ya artinya Mbak Putri ya sebagai petugas rescuer ya, penolong itu tentunya juga selain menolong juga kompetensi. Iya, kompetensi. Terus kemudian ya menjaga diri juga lah barangkali ya, gitu ya Mbak Putri. Karena slogan Basarnas itu kan safety first Pak. Ya, jadi tidak ada kompromi. Penolong tetaplah penolong, tidak boleh menjadi korban. Betul. Jadi kita aman dulu, baru melaksanakan pencarian. Iya betul, safety first. Ya artinya jangan sampai kita nolong jadi korban. Iya betul. Iya Mbak Putri, ini juga yang menarik juga ya kan. Kalau misalnya bencana yang sudah Mbak Putri ikutlah tim rescuer itu banyak juga Mbak. Mungkin beberapa kali. Ya beberapa aja yang banyak sih Pak, kalau yang mulai dari hilang di sungai, kemudian gitu ya? Lompat dari kapal Roro di Bakahuni. Ya baru-baru ini ya. Kemudian kita evakuasi jenazah di Pulau Sembesi, banyak sekali sih Pak. Belum yang hilang-hilang di sungai. Kemudian ya kalau yang skala besar yaitu penyelaman di Lion Air sama Sriwijaya, kita ikut juga kan membantu di situ. Kalau yang bersifat skala daerah yaitu kebanyakan di perairan. Jadi tenggelam di sungai, melaut hilang, nelayan yaitu banyak karena hampir 80% lah Pak. Untuk kejadian itu kebanyakan di sungai. Ada juga di perbukitan di daerah Kalianda itu pernah kita cari. Kemudian masuk sumur. Sumur sudah lama tidak digunakan, mungkin kan ada jadi masuk sumur kita evakuasi. Jadi artinya kalau ada bencana, pemirsa Tegar TV mengetahui itu ya bisa manggil tim Basarnas. Bisa Pak, 24 jam kami ready Pak, benar-benar. Itu hubunginya kemana itu? Nomor telepon? Kalau untuk call center sendiri itu ada, call center kami Tegar TV, pemirsa Tegar TV bisa menghubungi di 115 dan 115 dan itu free dari seluruh operator. 115 itu nanti pusat sedemikian rupa by system nanti akan dilempar ke Lampung. Nanti ada operatornya yang menerima itu, terus masyarakat atau pemirsa Tegar TV ngomong apa kejadiannya gitu ya? Apa kejadiannya, atau nanti juga mungkin kami bisa kasih nomor lokal sini internal untuk ini nanti bisa kami. Itu apa? Nomor lokalnya berapa Pak silakan? Nomor telepon saya nggak hafal nih nanti setelah. Berapa ya? Kantor Pak. Nomor kantor ya. Ya sambil nunggu. Nanti ada di description atau bisa mungkin ya. Pak Didit ini juga yang menarik ini, saya teringat juga kalau misalnya kegiatan Basarnas ini, ya kan itu kan juga nyangkut nyawa dan sebagainya. Ya tentunya petugas rescuer tim penolong itu udah ada keahlian sertifikasi atau ya nggak bisa sembarangan diterjunkan ya. Itu gimana Pak Didit? Oke, betul Bapak, pemirsa Tegar TV bahwa untuk menolong itu juga sesuai undang-undang dan tugas pokok, tugas fungsi Basarnas bahwa kami juga harus membuat pedoman dalam penyelenggaraan SAR. Betul. Nah untuk membuat pedoman itu tentunya yang paling utama kemampuan dari SDM Basarnas sendiri. Betul. Nah di Basarnas itu semua itu secara basic mereka tuh mendapatkan latihan dasar SAR. Latihan dasar semua itu anggota Basarnas yang baru masuk itu diberikan pelatihan dasar SAR. Selanjutnya diberikan pelatihan lanjutan itu seperti misalnya penyelaman atau penanganan collapse structure ketika bangunan runtuh, terus juga banyak pelatihan lanjutan atau sebagai SAR planner, perencana SAR yang tadi Bapak bilang bagaimana ini seorang perencana ketika ada musibah apa sih yang bisa dilakukan gitu kan. Berarti dia harus identify jenis musibahnya,
lalu dia juga harus mencari info awalnya, bagaimana pencariannya, bagaimana polanya, apa alat yang digunakan, itu banyak yang disiapkan. Harus berpikir mengatasi, menyelamatkan ya kalau ada kejadian itu harus pakai strategi juga ya. Itu bukan telepon, datang, nggak mau apa-apain, itu tidak demikian. Harus pakai strategi, gimana caranya, gimana ya. Sampai belajarnya dalam dan luar negeri juga. Oh gitu ya. Iya. Jadinya kayak Mbak Putri ini udah tingkat apa? Pendidikan lanjutannya sudah lumayan ya. Tapi ada nggak apa ya? Kalau misalnya ini kan ada pangkat, ada apa gitu. Brevet atau ininya. Brevet istilah. Ada ya. Kalau Mbak Putri ini ahli spesifikasi di bidang kebakaran, penyelaman, atau apa ya? Dia Underwater, Pak. Underwater. Jadi harus tahan napas juga gitu ya. Sebagai penyelamat profesional karena gitu ya. Iya. Underwater itu ya. Langsung pasti si perencana itu sudah menentukan mana area yang diduga dari berdasarkan data cuaca dan lain sebagainya pergeseran, maka tim penyelam nanti mencari di lokasi yang mencari objek. Oke, terakhir di sesi kedua nih Pak Didit ini kan kasih operasi dan siaga. Ini memang yang wilayah yang ngeri-ngeri yang bahaya itu ya Pak Didit ya? Ya nggak bahaya itu kan masih bisa ada tindakan preventif Pak. Artinya kecuali kalau takdir itu kita tidak bisa mencegah itu, tapi kalau kecelakaan atau apa itu dengan perencanaan atau penjagaan itu mudah-mudahan bisa dikurangi resikonya. Nah sebagai kasih op ada 3 domain atau 3 area utama saya seperti ini, siaga, latihan, dan operasi. Siaga itu bagaimana merespon dari masyarakat selama 24 jam ketika membutuhkan. Kami menyiapkan ada timnya 24 jam, teman-teman di Lampung dan masyarakat Tegar TV, pemirsa Tegar TV bisa langsung. Itu siaga ya. Profesionalisme, kompetensi dengan latihan gitu. Dan operasi juga tentunya yang memang jangan sampai, katanya sih Pak gini Pak, bahasa Arab tuh kalau bisa latihan tapi nggak usah kerja, tanda kutip. Dia harus profesional tapi jangan sampai aksi langsung operasi, karena kalau misalnya aksi itu berarti ada kejadian. Kejadian. Kita nggak berharap ada kejadian. Betul, tapi kami tetap profesional, latihan untuk meningkatkan kompetensi. Oke, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini menarik diskusi dialog spesial kita. Ya pemirsa Tegar TV, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.